Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denalfi Sahara dengan NIM 19 akan menjelaskan makalah jurnal internasional yang berjudul The Development of Learning Videos on Photon-Based Work and Energy Topics to Support Flipped Classroom Learning, atau yang diterjemahkan menjadi pengembangan video pembelajaran berbasis Photon pada materi usaha dan energi untuk mendukung pembelajaran flipped classroom. Jurnal ini ditulis oleh Rosa Herawati, Dwi Sulisworo, dan Suritno Fayanto pada tahun 2019. Jadi dalam jurnal ini tuh peneliti menyampaikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah pendidikan, di mana pemanfaatan dan pemilihan media yang aktif dan tepat dalam sebuah proses pembelajaran ini bisa memberikan pengaruh juga terhadap pembelajaran itu. Kenapa bisa? Karena media pembelajaran aktif ini cukup menarik perhatian siswa dan cukup memberikan minat terhadap siswa kepada pembelajaran itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap proses pembelajaran secara tradisional dalam sebuah materi fisika, tepatnya usaha dan energi, didapatkan bahwa siswa masih kurang minat terhadap pembelajaran fisika. Nah, kurangnya minat pembelajaran fisika pada siswa ini berimbas kepada penguasaan konsep fisika oleh siswa atau penguasaan terhadap materi yang dipelajari. Nah, menurut peneliti, salah satu strategi pembelajaran yang bisa diandalkan dan tentunya melibatkan teknologi saat ini adalah strategi pembelajaran flipped classroom. Nah, apa sih flipped classroom itu? Nah, flipped classroom ini adalah pembalikan prosedur pembelajaran tradisional yang biasanya kita belajar di kelas tatap muka secara langsung menjadi bisa di rumah dan di mana saja, tidak harus di kelas. Bentuk sederhananya adalah pembelajaran daring kita saat ini, di mana tidak ada kelas, tetapi masih bisa belajar tanpa harus tatap muka antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Nah, flipped classroom ini sebenarnya hampir sama. Kalau dalam jurnal ini, flipped classroom ini peneliti ini mengartikan bahwa flipped classroom ini adalah sebuah ruang pembelajaran siswa yang diciptakan untuk persiapan siswa masuk atau terlibat ke dalam kelas sesungguhnya. Nah, jadi kurang lebihnya hampir sama dengan model pembelajaran blended learning, di mana adanya penggabungan dua metode, yaitu ada metode pembelajaran secara langsung, tatap muka, dan virtual. Nah, makanya untuk mendukung strategi flipped classroom ini dibutuhkan sebuah media, dan peneliti memilih adalah video pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa sebelum siswa masuk ke kelas sesungguhnya. Sehingga ketika pembelajaran di kelas tatap muka, itu siswa sudah bisa menguasai materi yang akan dipelajari. Nah, kalau seperti itu, guru akan bisa menambah kegiatan ketika proses pembelajaran, seperti adanya diskusi, tanya jawab, bahkan siswa pun bisa yang menjelaskan materi yang akan dipelajari. Kenapa? Karena dia sudah bisa menguasai materi pembelajaran sebelum kelas dimulai. Dari mana? Dari video yang sudah di-share oleh guru kepada siswanya sebelum pembelajaran. Seperti itu. Nah, aplikasi apa sih yang bisa digunakan untuk membuat video animasi yang menarik? Nah, peneliti ini dia mengambil aplikasi yang bernama Powtoon. Nah, Powtoon ini aplikasi online, dia free, berbayar, bisa berbayar maksudnya. Nah, jadi konsepnya itu Powtoon itu sebenarnya hampir sama dengan PowerPoint. Jadi bentukannya seperti slide yang kita buat, tetapi dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat menarik seperti adanya animasi bergerak, lalu ada background, lalu ada tambahan gambar-gambar yang menarik. Nah, nanti slide-slide yang akan dibuat itu akan digabungkan menjadi sebuah video animasi. Seperti itu. Nah,
Dari penelitian ini, seorang peneliti ini mengharapkan siswa bisa lebih menguasai konsep fisika dengan pembelajaran lebih strategis yang dilakukan secara mandiri oleh siswa sebelum kelas dimulai dengan memberikan video pembelajaran, seperti itu. Kemudian adalah rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah pengembangan video pembelajaran berbasis Powtoon pada materi usaha dan energi untuk mendukung pembelajaran flip classroom. Kedua, bagaimana validitas video pembelajaran berbasis Powtoon pada materi usaha dan energi untuk mendukung pembelajaran flip classroom. Ketiga, bagaimana efektivitas video pembelajaran berbasis Powtoon pada materi usaha dan energi untuk mendukung pembelajaran flip classroom. Dan yang keempat adalah bagaimana respon siswa terhadap video pembelajaran berbasis Powtoon pada materi usaha dan energi untuk mendukung pembelajaran flip classroom. Tujuannya adalah yang pertama, mendeskripsikan langkah-langkah pengembangan video pembelajaran berbasis Powtoon pada materi usaha dan energi untuk mendukung pembelajaran flip classroom. Yang kedua, mengetahui validitas video pembelajaran berbasis Powtoon pada materi usaha dan energi untuk mendukung pembelajaran flip classroom. Ketiga, mengetahui efektivitas video pembelajaran berbasis Powtoon pada materi usaha dan energi untuk mendukung pembelajaran flip classroom. Dan terakhir adalah mendeskripsikan respon siswa terhadap video pembelajaran berbasis Powtoon pada materi usaha dan energi untuk mendukung pembelajaran flip classroom. Nah, peneliti ini menggunakan metode research and development atau kita biasanya kenal dengan R&D. Nah, di mana metode ini tuh bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang nantinya akan diuji keefektivitannya. Peneliti ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menghitung presentasi hasil validasi. Yang pertama, lalu ada minat dan respon siswa. Nah, untuk mengukur validasi itu, validitas dari produk ini ada dua yang diukur. Yang pertama ada validasi dari medianya, yang kedua ada validasi dari materinya. Dan untuk mengukur minat siswa itu ada 4 yang akan diukur. Yang pertama adalah attention. Nah, attention di sini mengartikan bahwa atau merujuk pada minat belajar, yaitu perasaan senang siswa terhadap materi fisika. Lalu yang kedua ada relevance, yaitu artinya kesesuaian bahan ajar dengan materi yang sedang diajarkan. Dan yang ketiga confidence, yaitu artinya siswa merasa mampu atau memahami materi pembelajaran. Dan yang terakhir ada satisfaction, yaitu siswa merasa senang sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa terhadap pembelajaran. Nah, respon minat ini akan diukur 2 kali. Yang pertama sebelum video itu diberikan, dan yang kedua adalah setelah video itu diberikan. Lalu yang terakhir adalah mengukur respon siswa yang terdiri dari daya tarik siswa terhadap video, kepuasan siswa terhadap video, lalu motivasi dan manfaat yang siswa rasakan terhadap dari video yang telah mereka tonton. Dan untuk mengukur semua itu, peneliti menggunakan angket yang akan digunakan untuk mengukur kualitas dan respon siswa. Nah, untuk mengukur semua instrumen itu, nantinya hasilnya akan diukur dengan rumus R NP sama dengan R per SM kali 100%, yaitu presentasi skor sama dengan jumlah skor yang didapatkan dibagi skor maksimum dikali 100%. Nah, nanti hasilnya akan diukur dengan interval, yaitu 80-100% itu sangat layak, 66-79% itu layak, lalu 56-65% itu kurang layak, dan 0-55% itu tidak layak. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah apa aja langkah-langkah pengembangan video dalam penelitian ini. Yang pertama adalah analisis. Nah, dalam tahap analisis ini peneliti menganalisis materi dan medianya terlebih dahulu. Nah, dari analisis ini dapatkan bahwa ternyata materi ini masih membutuhkan sebuah media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran dalam kelas, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, setelah dianalisis lanjut ke desain. Nah, di sini peneliti
mulai mendesain tampilan video dan membuat angket yang nantinya akan diuji validitas terhadap ahli media dan ahli materinya. Lalu adalah pengembangan. Nah, pengembangan ini barulah peneliti mulai membuat video dengan aplikasi Powtoon dengan tampilan video yang sudah dirancang sebelumnya pada tahap desain. Nah, setelah video sudah selesai, baru tahap implementasi, yaitu video diuji cobakan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah tahap di mana siswa diberi angket untuk menilai responnya terhadap video dan minatnya terhadap materi pembelajaran fisika setelah diberi video pembelajaran seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya? Yang pertama adalah tentang presentasi validitas medianya, di mana didapatkan bahwa hasil dari pengukuran oleh 2 ahli media dan 2 ahli materi ini dapatkan keseluruhannya senilai sebesar 83%. Nah, dari interval yang tadi kita bahas tadi, 83% ini masuk ke dalam kategori sangat layak. Artinya video ini sangat layak untuk digunakan dalam membantu proses pembelajaran fisika pada materi usia dan energi. Lalu yang kedua, nah ini adalah contoh tampilan video pembelajaran seperti ini. Nah, yang kedua adalah hasil presentasi validasi materi. Oh, yang tadi adalah validasi media, yang ini adalah materi. Validasi materi ini dapatkan bahwa video ini sangat layak untuk digunakan karena mendapatkan nilai rata-rata 80% hasil pengukuran oleh ahlinya. Lalu yang ketiga adalah hasil presentasi minat siswa. Nah, minat siswa ini tadi sudah dijelaskan dengan metode angket. Nah, dari metode ini dapatkan bahwa minatnya sebelum diberi video sebesar 69,45%, sedangkan sesudah diberi video minatnya terhadap pembelajaran fisika ini bertambah menjadi 75,08%. Artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberi video pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah respon siswa terhadap video pembelajaran yang diukur dengan angket juga. Dapatkan nilai rata-rata yaitu 83%, yang artinya video pembelajaran dikembangkan mendapatkan respon dalam kategori sangat baik untuk digunakan dalam membantu proses pembelajaran. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini adalah yang pertama, tadi langkah-langkah pengembangan video ini ada 4, yaitu ada analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Lalu yang kedua, hasil validitas oleh 2 ahli media sebesar 83% dan 2 ahli materi sebesar 80%, yang berarti video ini sangat layak untuk digunakan. Lalu yang ketiga adalah keefektifan video pembelajaran berbasis Powtoon ini tadi diukur oleh angket terhadap minat siswa, yang dimana sebelum diberikan video sebesar 69%, sedangkan setelah diberikan video minatnya bertambah menjadi 75% setelah diukur persentasenya, sehingga respon siswa menyatakan bahwa video pembelajaran berbasis Powtoon ini menarik perhatian siswa, lalu relevan dengan pengalaman belajar, lalu membuat siswa merasa lebih paham, serta dapat membuat siswa merasa lebih senang sehingga dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Dan yang terakhir adalah respon video pembelajaran berbasis Powtoon ini mendapatkan persentase sebesar 83%, yang artinya respon siswa ini menyatakan bahwa video pembelajaran berbasis Powtoon memberikan manfaat, motivasi, kepuasan, dan memiliki daya tarik video pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.